Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rizky, salah satu anggota dari kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai osmoregulasi pada mata kuliah fisiologi hewan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Bahasan yang pertama yaitu mengenai definisi dari osmoregulasi itu sendiri. Osmoregulasi adalah pengaturan konsentrasi air atau substansi terlarut lainnya oleh sel atau organisme hidup. Osmoregulasi itu sangat diperlukan atau terjadi karena adanya perbedaan antara konsentrasi cairan sel dengan lingkungan sekitarnya. Osmoregulasi itu sangat erat kaitannya dengan sistem ekskresi karena sistem tersebut adalah sistem yang terlibat langsung dalam pengaturan konsentrasi sel. Dengan begitu, tujuan osmoregulasi adalah untuk mencapai keseimbangan antara cairan dalam sel dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menjadikan fungsi-fungsi organ tubuh itu normal secara fisiologis. Nah, peran osmoregulasi ini sendiri dibagi menjadi 3 besar. Yang pertama yaitu untuk mengatur kadar atau jumlah air yang terkandung di dalam tubuh sehingga tekanan osmotik tetap stabil. Yang kedua, untuk mengatur jumlah zat-zat terlarut lainnya yang berada di dalam tubuh seperti natrium, kalium, klorida, kalsium, hidrogen, ion, dan sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengatur pH cairan sel di dalam tubuh itu tetap stabil. Ada beberapa hal yang mendasari osmoregulasi. Yang pertama ada potensial kimia air, yang kedua ada tekanan osmosis, selanjutnya ada partikel ion ekstraseluler dan intraseluler, serta ada transportasi zat melewati membran. Nah, potensial kimia air sendiri adalah merupakan perubahan ketika suatu mol zat ditambahkan ke dalamnya. Sedangkan tekanan osmosis sendiri adalah tekanan yang diperlukan oleh partikel agar tidak berpindah ke zat terlarut yang konsentrasinya lebih tinggi. Adapun partikel ion ekstraseluler dan intraseluler berkaitan dengan kadar ion-ion yang berada di dalam cairan sel. Sedangkan transportasi zat melewati membran itu berkaitan dengan arah perpindahan zat dari satu kompartemen ke kompartemen yang lain. Secara umum, hewan dibagi menjadi 2 besar berdasarkan respon terhadap stres osmotiknya. Yang pertama ada osmoregulator, merupakan hewan-hewan yang dapat mempertahankan osmolaritas internalnya ketika berada di lingkungan eksternal. Biasanya hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang termasuk dalam kategori vertebrata. Yang kedua ada osmokonformer, merupakan hewan yang perlu mengubah konsentrasi osmotik di dalam cairan tubuhnya untuk agar stabil atau seimbang dengan medium eksternalnya. Biasanya hewan-hewan yang termasuk dalam kategori ini adalah hewan-hewan invertebrate. Baik, itu mungkin dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Iin Indriawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Indriawati akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai organ-organ osmoregulasi. Organ osmoregulasi yang pertama yaitu adalah insang. Insang ikan merupakan organ yang berperan penting dalam regulasi osmotik dan juga ionik, regulasi asam basa dan pembuangan limbah nitrogen, serta berperan penting dalam pertukaran gas. Organ osmoregulasi yang kedua yaitu adalah ginjal. Ginjal Lampeyre dan juga Elasmobrachita, keduanya itu memiliki glomerulus nefron yang juga berlaku pada ikan air tawar dan juga spesies Ptelosei euryhalin. Unit fungsional pada ginjal vertebrata yaitu adalah nefron yang terdiri dari unit filtrasi dan juga tubulus ginjal. Sedangkan pada invertebrata seperti misalnya serangga memiliki tabung Malpighi yang analog dengan fungsional dan ginjal vertebrata. Organ selanjutnya yaitu adalah saluran pencernaan.
Anatomi saluran pencernaan pada hewan sangat bervariasi tergantung kepada spesies hewan dan juga berkaitan dengan makanan serta bagaimana cara memperolehnya. Meskipun demikian, pada ikan ataupun spesies lainnya, saluran pencernaan memiliki peran penting dalam osmoregulasi karena bergantung pada sekresi dan juga penyerapan elektrolit. Pada ikan air laut juga meminum air dengan menggunakan saluran pencernaan sebagai organ osmoregulasi utama untuk menyerap air dan juga mengimbangi kerugian osmotik. Kemudian organ selanjutnya yaitu adalah kelenjar rektum pada Elasmobrachita. Kelenjar rektum pada Elasmobrachita laut mengeluarkan cairan atau urin yang sangat terkontaminasi, yaitu mengandung NaCl hingga 1,0 m. Bisa dilihat pada gambar merupakan hewan Elasmobrachita. Baik, untuk organ selanjutnya yaitu ada kulit, membran operkular dan juga kantong yolk. Pada beberapa ikan memiliki kulit yang sangat vaskularisasi yang mengandung banyak inosit dengan kemampuan transportasi ion. Pada membran kantung kuning telur sebelum akan menetas berfungsi sebagai permukaan ionoregulator yang tunggal, di mana banyak inosit yang juga terdiferensiasi menjadi sistem model informatif untuk sekresi ion pada saebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra dari Biologi A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab pengertian dari respon osmotik hewan. Respon osmotik itu sendiri artinya yaitu bentuk respon atau tanggapan yang terjadi pada hewan dalam menjaga kestabilan osmotik cairan tubuhnya ketika terjadi gangguan atau perubahan lingkungan. Respon osmotik ini berkaitan erat dengan lingkungan tempat hewan itu tinggal. Respon osmotik hewan menggambarkan bagaimana hewan meregulasi osmotik cairan tubuhnya agar fisiologinya berjalan normal. Oleh karena itu, respon osmotik yang berbeda pada hewan yang hidup di air laut, air payau, air tawar, dan maupun hewan yang terestrial. Selanjutnya yaitu regulasi osmotik pada hewan laut. Jadi di hewan laut ini terbagi menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Pada invertebrata umumnya itu masuk ke dalam kelompok osmoconformer, yang berarti jika tidak ada penambahan atau pengurangan kandungan air cairan di tubuhnya, maka konsentrasi osmotik cairan tubuh invertebrata laut ini sama dengan air laut, sehingga kondisinya berada dalam keseimbangan. Lalu yaitu hewan kedua yaitu vertebrata. Hewan vertebrata ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok osmotic ionic conformer dan yang kedua osmotic dan ionic regulator. Kelompok osmotic dan ionic conformer itu memiliki contoh hewan yaitu hagfish atau maxine. Sedangkan contoh vertebrata laut osmotic dan ionic regulator itu contoh hewannya itu Elasmobrachita atau ikan bertulang rawan. Regulasi osmotik pada hewan air payau. Yang pertama, hewan laut yang toleran terhadap salinitas rendah akan berada di bagian di mana salinitasnya adalah batas dari salinitas air payau itu sendiri. Contohnya yaitu Salicinus menas atau kepiting pantai dan Mytilus edulis atau biasa disebut remis. Yang kedua yaitu hewan air tawar yang toleran terhadap salinitas yang dimana berada di bagian salinitas paling bawah dari salinitas air payau. Yang ketiga yaitu hewan air payau sejati yang tidak ditemukan di air laut maupun air tawar. Hewan tersebut dapat bertahan hidup di dalamnya. Contoh hewannya yaitu Palaeomenetes varians dan Nereis diversicolor. Contoh dari hewan air payau yaitu kepiting. Nah,
kepiting ini memiliki urin yang dihasilkan oleh sarinus yang bersifat isoosmotik terhadap yang isoosmotik terhadap darah, tetapi hiperosmotik terhadap medium eksternalnya. Diperkirakan dengan kondisi tersebut, garam akan hilang bersamaan dengan tereliminasi oleh air. Organ antenari pada krustasea ini diketahui memiliki peran utama pada regulasi ion daripada regulasi osmotik. Cairan yang dihasilkan oleh organ antenari mengandung magnesium yang tinggi dibandingkan dengan cairan di luar tubuh. Magnesium selanjutnya akan diekskresikan melalui lobang eksektoris. Lalu selanjutnya yaitu proses kehilangan garam akan dikompensasi melalui transfer aktif garam melalui insang. Selanjutnya yaitu regulasi osmotik pada hewan air tawar. Nah, hewan-hewan air tawar memiliki cairan tubuh bersifat hiperosmotik terhadap medium eksternalnya. Kelompok ini memiliki permasalahan osmotik sama dengan yang dihadapi oleh hewan air payau, akan tetapi pada skala yang lebih ekstrim. Nah, contohnya itu yaitu ada udang air tawar. Udang air tawar ini atau biasa disebut Astacus mengkompensasi kehilangan air dan garam dengan cara melakukan pengambilan substansi melalui insang secara kontinu atau bertahap meskipun konsentrasi substansi tersebut lebih rendah di luar tubuh. Selain itu, udang ini juga melakukan melalui makanan sehingga kebutuhan substansi yang dibutuhkan dapat terpenuhi secara optimal. Ada gradien yang rendah antara konsentrasi darah dan medium air tawar di luar tubuh Astacus, menyebabkan diperlukannya kerja minimum bagi berlangsungnya transfer aktif dari substansi-substansi yang diregulasi sehingga dapat menghemat energi. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hewan di sini ada udang air tawar atau Astacus. Hewan ini mengkompensasi kehilangan air dan garamnya dengan cara melakukan pengambilan substansi melalui insang secara konstan. Meskipun substansi ini lebih rendah dibandingkan dengan di luar tubuhnya. Kemudian dengan adanya gradien yang rendah antara konsentrasi darah dengan medium air tawar di luar tubuh Astacus tersebut menyebabkan diberlakukannya kerja minimum bagi berlangsungnya transfer aktif dari substansi yang diregulasi sehingga dapat menghemat energi. Materi selanjutnya ada regulasi osmotik pada hewan terestrial. Hewan terestrial memiliki ancaman terbesar terhadap terjadinya dehidrasi sehingga hewan ini dapat mengatasi hal tersebut dengan cara mekanisme tersendiri tergantung dengan habitatnya. Contoh hewan di sini ada cacing tanah. Tingkat kehilangan air pada cacing tanah ini sangat tinggi dan pada udara yang kering, cacing tanah ini akan segera mati atau cepat mati. Kulit dari cacing tanah ini sangat permeabel terhadap air dan dapat diketahui bahwa cacing tanah ini memiliki perilaku yang mirip dengan hewan air tawar. Selanjutnya ada mekanisme osmoregulasi pada hewan mamalia. Mekanisme osmoregulasi pada hewan mamalia adalah melalui mekanisme transduksi osmosensor. Osmoreseptor adalah berupa neuron khusus. Neuron osmoreseptor terletak di jantung, sistem pusat yang memediasi osmosensasi dan osmoregulasi. Hewan di sini contohnya adalah unta. Unta memiliki mekanisme spesifik untuk meminimalisir kehilangan air dalam tubuhnya. Unta juga mengalami dehidrasi yang sangat lama dikarenakan jumlah urin